Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to my teaching video. Perkenalkan, saya Lina Endah Nurwahyuni MPD, dosen bahasa Inggris di IAIN Muhammad Cepu. Saya di sini sebagai peserta PKDP PTP UIN Salatiga tahun 2025. Di video kali ini saya akan menjelaskan satu materi grammar, yaitu countable dan uncountable nouns. Di sini nanti akan saya suguhkan juga beberapa kuis, sehingga teman-teman akan lebih paham tentang countable dan uncountable nouns. Pada video pembelajaran kali ini ada 3 learning objectives. Yang pertama, teman-teman akan bisa membedakan mana benda termasuk countable bisa dihitung dan uncountable tidak bisa dihitung. Yang kedua, teman-teman akan bisa menyebutkan lebih banyak lagi contoh benda-benda countable nouns dan uncountable nouns. Dan yang ketiga, teman-teman akan bisa menyatakan countable dan uncountable menggunakan kata some dan any. Kita masuk pada learning objective yang pertama, teman-teman, yaitu bisa membedakan benda-benda termasuk countable nouns atau uncountable nouns. Ya, sudah saya tayangkan ya di PPT-nya. Yang pertama adalah countable nouns dulu. Apa itu countable nouns? Jadi, benda-benda yang termasuk countable nouns artinya benda yang bisa dihitung. Teman-teman bisa menghitungnya dari mulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, countable nouns itu sendiri juga bisa berbentuk jamak atau banyak ya, dengan ditambahi s di belakangnya. I will give you example. Contohnya adalah chair atau kursi. Satu kursi. Kursi itu bisa dihitung dari mulai angka 1 ya teman-teman. Betul ya? Oke, satu kursi kita bisa menyebut dengan a chair. Nah, ketika kursinya lebih dari 1, 2 kursi, 2 chairs. Ada s-nya di belakang ya. Contoh lagi, an apple. Apel ya, 1 apel, an apple. 3 apel, 3 apples. Nah, jadi bisa dihitung 1 ya, dan dia juga bisa berbentuk jamak atau banyak. Nah, kemudian yang uncountable nouns, artinya dia tidak bisa dihitung dengan mulai angka 1 dan seterusnya. Bagaimana ini? Ya, dia hanya memiliki satu bentuk saja ya. Dia dianggap tunggal. Meskipun dia banyak, dia cuma dianggapnya itu ya udah tunggal gitu aja. Contohnya adalah sugar, gula ya. Sugar, dia itu tidak bisa kita sebut dengan 1 gula atau 2 gula. Nggak bisa ya teman-teman. Dan dia juga tidak bisa disebut dengan sugars, ada s-nya, dianggap jamak, no ya. Jadi yang uncountable nouns artinya dia seberapapun dia dianggapnya yaitu tunggal. Sugar, coffee, ya, tea, etc. Itu perbedaan countable dan uncountable nouns. Oke, nah di slide kali ini sudah saya tampilkan beberapa contoh baik untuk yang countable nouns dan uncountable nouns. Untuk yang countable nouns, ya, teman-teman bisa menirukan after me ya. Please repeat after me. A student, an apple, kids, oranges. Untuk yang a student dan an apple artinya berarti jumlahnya berapa? 1 murid dan 1 apel. Untuk yang kids dan oranges artinya lebih dari 1 ya, atau banyak. Dia bentuknya jamak. Jadi anak-anak ya, dan jeruk atau beberapa jeruk. Kids, oranges, ada s-nya di belakang. Sekali lagi, countable bisa dia berbentuk tunggal atau jumlahnya 1 dan berbentuk jamak, jumlahnya banyak dengan indikasinya ada s ya di belakang kata tersebut. Nah, di sampingnya teman-teman untuk yang uncountable nouns. Di sini saya menuliskan my brother drinks much water. Dan yang kedua, I need some sugar. Nah, perhatikan much. Ya, itu kan banyak artinya water.
Meskipun ada kata di depan much, tapi waternya tidak membutuhkan S di belakang, ya. Dan yang bawah, some sugar, meskipun ada kata some, artinya adalah beberapa, tapi kita tidak bisa menambahkan S di belakang kata sugar. Okay, now welcome to quiz time. Silakan teman-teman memilih apa yang sudah saya tuliskan di situ, termasuk countable atau uncountable nouns ya. Silakan dipikirkan, bisa diskusi dengan teman sebelahnya. Baik ya, sudah tampil ya jawabannya. Uncountable untuk air, countable untuk book, countable untuk elephant, countable untuk table, uncountable untuk sand, dan uncountable untuk sugar. Udah kan? Oke, so guys, kita sekarang masuk pada learning objective yang ketiga. Nanti teman-teman akan bisa menyatakan ya benda-benda tadi, yaitu countable dan uncountable nouns menggunakan kata keterangan some dan any. Ya, oke. Sekarang teman-teman sudah tahu artinya kata some dan any. Oke, some dan any artinya adalah beberapa. Ya, sama ya artinya ya. Nah, tapi di sini penggunaannya berbeda. Bisa dilihat ya dalam slide ini ya. Jadi some dan any itu both can be used with countable and uncountable nouns. Jadi kata some dan any yang artinya itu beberapa ya, bisa digunakan baik untuk benda yang bisa dihitung dan maupun tidak bisa dihitung. Bisa untuk countable maupun uncountable. Nah, sekarang bagaimana ini aturannya? Ya, some itu digunakan untuk kalimat positif, teman-teman, ya. For example, untuk yang countable ya, some is used for positive sentence. Uncountable juga sama. Some is used for positive sentences. Any digunakan untuk negative and interrogative sentences. Sama ya, countable maupun uncountable. Saya ulang. Jadi, some digunakan untuk apa? Positive sentences. Dan any digunakan untuk negative and interrogative sentences ya. Untuk lebih jelas kita akan move to the next slide ya untuk contohnya. Sekarang lebih jelasnya ini sudah saya suguhkan examples atau contoh. Untuk yang countable saya menggunakan contoh magazine ya. Magazines itu belong to countable nouns. Sehingga kalimat positifnya berbunyi there are some magazines in the library. Negatifnya, there are not any magazines in the library. Interrogatifnya, are there any magazines in the library? Penekanannya adalah magazine berbentuk jamak, ada S-nya di belakang. Dan to be-nya menggunakan are. Ya, jadi dianggapnya jamak karena countable sekali lagi dia bisa berbentuk tunggal dan jamak. Karena menggunakan kata some dan any yang artinya beberapa, sehingga kita harus menggunakan S, sehingga magazines, ya, dan menggunakan to be are. Sedangkan untuk yang uncountable sekarang, saya menggunakan contoh milk. Milk tidak bisa dihitung, sehingga dia uncountable. Sehingga kalimat positifnya, there is milk in the fridge. Negatifnya, there is not any milk in the fridge. Dan interrogatifnya, is there any milk in the fridge? Nah, perhatikan, meskipun ditambahkan dengan kata some dan any di depan kata milk, tapi milk tidak ditambah dengan S. Dan to be-nya selalu is, karena sekali lagi uncountable seberapapun dia tetap tunggal dianggapnya. Oke, sekarang kita masuk pada quiz time. Nah, di sini saya sudah memberikan 3 contoh soal ya. Teman-teman harus bisa memilih antara some dan any untuk setiap kalimatnya. Gampang sekali kan? Nah, gimana ini? Bisa kan pastinya? Oke, gimana jawabannya? Sekarang kita lihat ya pada slide berikut ini. Apakah jawaban teman-teman betul? Oke, dilihat ya.
Jadi, teman-teman, demikianlah penjelasan saya tentang materi grammar countable and uncountable nouns dan juga beberapa latihan quiz tadi ya, soal-soal yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Harapan saya teman-teman paham betul tentang countable dan uncountable nouns. Sekian dari saya. Thank you so much for your attention. Thank you for watching my video. And saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning English. PKDP PTP UIN Salatiga 2025. Keren, ceria, lulus semua. Amin. Bye-bye.